dari Sohibul Talqin yang sudah ditunjuk oleh Allah untuk bisa menyampaikannya dan menanamkannya mendalam ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Tidak, dengan beliau tidak akan sampai, karena kalau tidak dalam petunjuk dan ditunjuk oleh Allah, maka tidak akan sampai kalimat itu menjadi benteng Allah apapun bentuknya. Jadi kekuatan dalam thariqat adalah Syekh Mursyid. Syekh Mursyidnya sampai kepada Allah, dekat dengan Allah, maka muridnya pun mudah. Seperti kita pengen ketemu Bapak Presiden, kita punya kenalan menteri. Kalau cuma baru kenal, susah. Tapi kalau saudara dekat, adik kandungnya menteri, pengen ketemu presiden, ngomong sama kakak, Bang, sampaikan saya ingin ketemu sama Bapak Presiden. Diantar besoknya sampai nggak? Sampai, karena punya saudara-saudara yang dekat dengan Presiden. Begitupun kita, ilustrasinya begitu. Kalau Syekh Mursyidnya itu benar wali Allah yang sangat dekat dengan Allah, kitanya dekat dengan guru kita, maka kita pun mudah sampainya. Itulah kekuatan Syekh Mursyid. Banyak mursyid-mursyid. Abah Suhandi mau mendalami 23 thariqat. 23 thariqat. Bukan thariqat biasa, berat. Amaliyahnya berat. Ya, beliau lulus. Begitu ke 23 ketemu Abah Sepuh. Beliau langsung totalitas, tidak pindah lagi. Kemudian dia ikut Abah Sepuh. Bukan meninggalkan guru, bukan menjauhi guru, tapi memilih guru yang lebih dekat kepada Allah. Bukan menyalahkan, bukan merendahkan, tetapi mengambil faedah untuk kita supaya lebih dekat lagi kepada Allah. Makanya Abah Suhandi mengatakan, syukur yang sudah di Surya Raja, sekarang di Sinarasa. Karena Abah sudah survei 23 thariqat dari berbagai thariqat itu untuk abad ini. Surya adalah Syekh Mursyid yang paling dekat kepada Allah. Makanya kata Abah Anom, 20 tahun memperdalam thariqat lain belum tentu basah telapak kaki. Thariqat ini baru dapat sudah melangkah. Jadi sudah melangkah, dapat talqin sudah melangkah, ya, jauh. Bukan kita merendahkan yang lain, ya. Mungkin di zamannya dulu ada thariqat Hakmaliyah, ya. Mungkin mursyidnya top waktu itu yang paling mantap. Tapi abad sekarang thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Zamannya zaman ini aman thariqat Naqsabandiyah Suryajalaya, ya. Paling tenar, paling terkenal dan mendunia. Jadi kekuatan Syekh Mursyid itu ada yang satu kecamatan, baca kitab Sulul Asrar, ada yang satu desa, kabupaten, provinsi, ada yang internasional. Guru kita Abah Aos Mursyid internasional, dikenal mendunia. Udah berapa negara, 3 benua sudah ditempatin masjid-masjid besarnya untuk menentukan. Jadi dikenal. Sudah ada wakil talqinnya di Amerika, ada di New York, ada, ya, di mana-mana ada. Berarti sudah dikenal di dunia. Dulu ada seorang syekh datang ingin memperkenalkan thariqat Sajiliyah. Begitu datang ketemu Abah, gak jadi ngomong, udah ikut Abah aja. Gak jadi ya. Mau bicara top, udah ketemu gak jadi. Seperti Syekh Sam bawa kitab satu perahu, mengadu ilmu dengan orang hebat Sunan Gunung Jati. Begitu ketemu muridnya sudah kalah telak, kata dia, udah kitabnya buang aja dah. Saya nggak mau balik lagi ke pesantren saya, terus sono ke Syria, sono nggak mau ke Mesir, udah mau di sini aja udah. Jadi mantu. Nah itu contoh memang. Jadi pengakuan tidak usah oleh kita 2 thariqat udah mikirin dunia, mikirin anak, mikirin ini, mikirin doang thariqat. Abah Suhandi itu meninggalkan dunia bertahun-tahun di hutan, di apa, berkelana, makom-makom thariqat ditempuh sama dia. Ya, pernah dia 1 minggu di atas gunung gak turun-turun, ya, seminggu memperdalam thariqat. Kata dia tetap nggak nyampe. Tapi Suryalaya begitu ditanamkan, masuk ke dalam hati, langsung berasa. Itulah hebatnya mursyid. Jadi thariqat itu bukan kita.
Torikot itu Syekh Mursi. Jadi torikot itu Abah Awas. Siapa Abah Awas? Torikot Qadiriyah Naqsabandiyah. Abah Awas itulah perjalanan Qadiriyah Naqsabandiyah. Abah Awas itulah jalannya. Kita ikut jalan beliau. Makanya dikatakan Islam akan terpecah 73 golongan. Yang selamat satu. Yang sebagian ya, yang satu kekal di neraka. Yang satu, yang 71 ke neraka dulu, ada yang lama, ada yang sebentar mau. Yang satu tidak nyentuh neraka, langsung sampai kepada Allah. Siapa yang satu itu? Kata Rasul, ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah bukan NU. Ahlu sunnah itu berarti pewaris sunnah Nabi. Jadi yang selamat tanpa hisab itu pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Yang segala-galanya seperti Nabi. Karena pewaris. Kalau bapaknya kaya, anaknya biarpun nganggur jadi kaya, orang warisin duitnya. Ini pewaris akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ucapan, perbuatan. Kita tidak usah ngelihat Abah sholatnya khusyuk enggak. Kita nggak tahu, nggak pernah tahu hatinya. Tapi lihat dulu ada sesuatu yang Abah bilang, Abah tidak sembunyi dari dua hal. Berat sembunyi. Karena Abah ingin ikhwan meningkat dan cepat sampai kepada Allah. Terpaksa dua karomah ini Abah tidak sembunyi. Yang lainnya alhamdulillah Abah bisa sembunyi. Jadi yang lainnya bisa sembunyi. Waktu ada yang bilang Abah itu ada orang meninggal dihidupkan kembali kemudian hidup, ajangan air cerita Abah buang muka. Buang muka. Kalau ibarat kata jangan suka diomong-omong kalau masih hidup. Jadi Abah pengen kalau melihat karomah Syekh Mursyid itu ceritakan kalau Abah sudah meninggal saja. Jadi mau heboh, Abah begini, ramai. Gak mau Mursyid itu. Abah itu sesungguhnya mungkin. Kalaupun karomah keluar, terpaksa. Ya, dulu mah saya legek, hujan berhentiin, pindahin. Sekarang mah gak berani nunduk aja. Abah aja hujan gede diem aja. Tapi begitu ada bayi kehujanan membahayakan, baru dikeluarkan. Ini uang enggak buat main-main. Main-main omong adik. Adik, wah, hujan songong. Dan songong aja berhenti. Enggak boleh sekarang mah diem aja. Tapi kalau bayi kehujanan, nah bayi kehujanan. Jadi waktu manakiban, Suryalaya sempit, ibu-ibu ke atas bawa bayi. Di atas nggak bisa sembunyi kemana-mana, penuh. Tempat itu geserin pantatnya susah. Mendung. Di luar itu di pintu gerbang udah hujan gede. Mang Itang ngeliatin muka saya. Saya bilang kalau Mang Itang kehujanan bodoh amat. Ketua ini itu gitu aja. Gitu. Tapi Mang Itang kasihan ke anak kecil. Kasihan katanya. Dia di atas sama Mang Itang. Diam aja. Ikhwan nanya ke saya kiri kanan. Waduh, ibunya nutupin bayinya pakai selimut. Waduh, tembus juga kan lama-lama. Hujan gede di luar. Baru minta izin. Abah Anong diem aja. Tapi kita nggak tega. Baru rep hujan. Di pintu gerbang, di pintu, di depan, di jalan aspal hujan gede. Tapi Suryalaya bulat aja enggak. Abah saya mohon maaf. Kenapa? Kasihan bayi. Kalau khawatir mak istri bodoh amat hujan. Jadi karomah itu untuk kepentingan umum. Kalau untuk pribadi boleh menggunakan karomah. Kalau wali gunakan karomah terus enak banget. Sakit perut semua, enak banget. Kapan ujian? Itu ya. Untuk umat manakiban tutup semua aman dari hujan, aman nggak usah. Tapi kalau di luar, bayi hujan apa? Boleh. Ya, jadi karomah itu jangan suka dipakai sembarangan, nanti hilang. Kalau dipakai sembarangan, begitu pakai yang penting hilang. Mentang-mentang top pakai, pakai lengkap, jadi istijrad nanti. Ya. Jadi kalau karomah sering dipakai jadi hikmah, mending kalau jadi hikmah. Kalau jadi istijrad, ya. Jadi ikhwan wal akhwat ini ahli karomah, ahli dikir itu ahli karomah. Terus usah berkecil hati. Ya, dulu ada orang bilang jangan dengar Kiai Ali ceramah, bedebul, pembohong, benci banget ke saya itu.
ngomong pamer ilmu, pamer apa, wah benci orang itu. Suatu saat kakaknya lagi hajatan, begitu hajatan mendung luar biasa, apa itu keluar. Waduh, ini tenda bisa basah kuyup makanya. Tendanya di luar kan, bukan di rumah, ada tanah kosong. Bingung, baru berpikir, jangan-jangan Kiai Ali benar juga ya. Baru mikir, pakai ilmu mindahin bujang. Berhasil. Kata dia, berarti dia nggak takabur ya. Datang ke majelis, berarti kayak nggak tahu cek aing teh henteu ngajar kasia ngarah bisa goblok katanya gitu. Tapi enggak begitu mah. Sok bawa aja lihat. Orang suka sujon dan buruk sangka. Jangan ada buruk sangka seujung rambut. Apalagi saudara Jotos kata Abah begitu. Jangan suka buruk sangka. Orang pamer itu siapa tuh mau ngasih ilmu? Ini orang pamer sombong, tukang main bola juga pamer bola, tukang tinju pamer pukulan, atau biar naik ring semua juga. Asal tujuannya niatnya baik, belum tentu jadi keburukan. Ya, hati-hati. Baru sekarang datang ke majelis terus nunggu, berjemaah maafin Kiai, maafin mana? Saya bercanda aja, nggak begitu saya ngeledek aja. Ya, contohnya begitu. Jadi ilmu itu mungkin waktu didengarkan gak manfaat, tapi begitu terjadi situasi yang mementingkan untuk kepentingan umat, tidak manfaat. Kalau tidak tahu caranya nggak bisa, harus diajarkan. Ya, itulah kadang-kadang orang suka berburuk sangka, kadang-kadang berasumsi. Jadi pemahaman itu nanti kalau sudah terasa, ya. Saya mengajarkan cara zikir. Apa kata orang? Itu mah hak mursyid, bukan murid. Mau ngajarin dikir kayak mursyid aja. Begitu orang merasakan dikir nikmat, bener juga, dikir emang ada caranya. Alhamdulillah. Dulu waktu saya paling galak berhentiin merokok, wah saya dibenci orang di mana-mana. Tapi setelah orang merokok bisa berhenti, bilangnya apa? Subhanallah, kalau Kiai nggak banyak ngomong saya nggak berhenti. Sekarang gimana? Enak berhenti merokok. Jadi orang akan merasakan setelah. Yang menghina talqin pun banyak. Talqin apaan gitu-gitu anak ibadah. Allah Maha tahu, gak usah macam-macam ini gitu. Tapi begitu dapat talqin, enak juga gitu. Baru lagi lagu apa itu benar. Jadi hati-hati ya, memahami segala perkara itu harus jelas. Ya, syukurlah kita mah ya sudah bisa paham. Makanya ngaji itu harus paham. Makanya diterangkan kalau orang senang ilmu tidak suka kepada ahli ilmu, maka tidak ada sedikit pun limpahan dari Allah kepada dia dan kepadanya nggak ada. Jadi yang pertama ngaji itu harus senang dulu. Ya, dulu kalau manakiban suka nanya mubaliknya siapa? Oh Kiai Anu, enggak, mendingan pulang kalau tidak suka. Mubaliknya siapa? Kiai Ali. Wah ini guru saya. Paling semangat, paling depan duduknya, pasti paling depan. Senang sama saya, bahagia sama saya. Nah itu. Ya, orang ini mendapatkan limpahan dari orang yang dicintainya, biarpun ngajinya nggak ngerti aja limpah. Apalagi tambah ngerti. Oh bagaimana saya mah nggak milih-milih mubalek. Rolling mubalek 10 cinta semua. Alhamdulillah. Kalau bisa alhamdulillah. Jangan disalahin. Saya tidak menyuruh harus saya. Betul Arifin silahkan ganti-ganti mubalek wakil talqin. Tapi jamaahnya harus mahabbah kepada yang dipanggil. Kali-kali manggil Kirusti hebat juga. Yang apa-apa dia juga sahabat saya. Wakil talqin apa? Tapi harus ada mahabbah. Kunci. Tapi pemahaman orang seolah-olah Putu Arifin tidak boleh manggil yang lain. Di Pak Haji Manasik manggil. Di Pak Cipta manggil yang lain, pakai Sugi ada. Cuman masalahnya kita. Waktu saya ngaji di Jakarta, datang orang datang, Pak, mau baliknya siapa? Kiai Ali. Masa Kiai Ali mulu? Iya maunya saya itu. Saya nggak suka. Nanya ke saya, Kiai ada orang ikut manakiban tapi tidak suka dan suruh pulang. Kenapa? Hanya dapat keburukan. Orang yang datang ada kebencian, tidak ada akan nyampe dapat ilmu. Makanya kepada siapapun, coba Abah Al-Sabda Guru Agung, bulan ini apa?
Kata Abah, hati-hati mubalik kalau ngomong. Kalau ngomong ada amarah, maka akan berpengaruh kepada orang yang mendengarkan. Mubalik itu harus senang hatinya. Maka begitu dia bicara, orang yang mendengar pun bakal senang. Mubalik yang menyampaikan ilmu harus senang, yang mendengar harus senang. Apalagi mustami yang mendengarkan. Kalau yang mendengarkannya tidak senang, bagaimana mau bahagia? Maka yang timbul adalah keburukan. Adanya ilmu putih, ilmu hitam itu dari mana mulainya? Dan ada ilmu hitam, mukhlisin berpengalaman, udah ilmu hikmah. Ilmu hitam, ilmu putih. Apa ilmu itu ada yang hitam putih? Nggak ada. Nggak ada setan nyiptain ilmu tuh nggak ada. Semua tuh dari Allah. Dulu Nabi Sis itu orang paling sakti. Udah mau ganteng, keren, kaya, sakti. Nabi Sis, anaknya Nabi Adam, Nabi Sis. Saktinya luar biasa. Kalau kata Abah Sepuh, pewayangan itu terjadi nama Nabi Sis. Adanya cerita pewayangan orang pada terbang, ya, ngadu kesaktian, kayak cerita pewayangan itu sebenarnya sejarah Nabi Sis. Kata Abah Sepuh itu saya nggak ngerti. Ada buat rono-rono itu dewa zaman-zaman Nabi Sis. Nabi Sis itu nikah dengan ratu. Namanya Delilah. Delilah itu istrinya. Begitu dia nikah, dia hamil 4 bulan. Nabi Sis udah seneng banget. Oh, nanti punya anak. Ya. Iblis ngadu sama Allah. Berminggu-minggu doa sama Allah. Ya Allah, kalau Sis dibiarkan punya anak kayak apa? Dia aja udah sakti mandraguna. Tidak ada satupun di zamannya yang ikut aku, gak ada. Berat melawan Nabi Sis. Terus saya bagiannya mana? Jadi setan juga nggak goda soalnya. Saya nggak punya pekerjaan, nganggur saya ini. Bagaimana kalau ditambah anak? Waduh, lebih hebat lagi. Saya pingin nanti generasi setelah Nabi Sis ada tandingan yang seimbang, biar dunia ini ramai. Makanya iblis diberi kekuasaan oleh Allah mencipta manusia namanya Delidajah. Kun bikin perempuan cantiknya sama dengan Ratu Delilah, sama persis semuanya. Pas Ratu Delilah lagi keluar, ditangkap sama iblis, ditenung, dibawa sama dia, disimpan di suatu tempat tidak ketahuan. Delidajah balik ke rumah. Begitu ke rumah, setubuhlah dengan Nabi Sis. Setelah setubuh hamil, sudah hamil diambil lagi oleh iblis, Delilah dibalikin lagi. Jadi tidak ganggu, tidak dibunuh, dicekek, enggak, balikin. Dia juga takut sama Nabi Sis. Suruhnya begitu oleh Allah. Udah hanya hamil, diuruslah oleh iblis. Jadi manusia dari Dajjal itu, tapi turunan sono, ciptaan sono, dicipta sama iblis. Akhirnya jadi melahirkanlah yang pertama karena beda 4 bulan, mungkin lebih dari 4 bulan lahir sama. Ya, namanya Anwar. Bukan Anwar saja. Anwar itu dulu Anwar cahaya. Udah lahir. Nabi Sis senang, orangnya ganteng, cakep. Begitu umur sekian waktu, sekian umur mau 10 tahun, 9 tahun lebih, ada orang yang mukanya sama datang kepada Nabi Sis manggil Pak. Kata dia, saya punya anak satu. Enggak, saya anak tuan. Kekeh maksa, dilihat saktinya sama, cakepnya sama, pinternya sama. Nabi Sis bingung, ini siapa? Nangislah minta di aku. Maka Allah berfirman bahwa dia anak Nabi Sis. Menangislah Nabi Sis, kecolongan. Apakah termasuk jinah? Tidak, karena dia tidak tahu. Akhirnya diakulah 2 anak ini. Diajarkanlah ilmu marifat, ditalqin dua-duanya. Dikasih ismudat, dikasih kedua-duanya disakti. Akhirnya berperang 2 anak ini yang mukanya sama bersama. Dia ngambil barang dari sesuatu, bumi dicipta oleh Allah itu kun, maka jadi bayi. Wah, bisa. Yang satu pun sama, kun, jadi bayi juga. Jadi ngadu ilmu itu kekuatannya sama. Akhirnya berduanya tafakur. Yang satu mah tafakur dikembalikan kepada Allah, bahwa segalanya milik Allah, jadi nabi. Anak Nabi Sis jadi nabi.
Nah anaknya yang dari iblis itu jadi ahli sihir. Makanya sihir dengan karomah tidak beda dengan penciptaan. Contoh, botol dicipta pun jadi kucing, kucing beneran, biasa kucingnya makan, minum, beranak. Tapi kalau sihir pun jadi kucing, kucingnya hanya bayangan. Tapi sama bentuknya. Tidak beda, paham ya? Nah gitu, seperti wali membangunkan orang mati pun hidup biasa normal, ruhnya kembali. Tapi kalau ahli sihir pun hidup lagi, yang dalamnya bukan ruhnya, tapi khodam yang dimasukkan ke dalam wujud. Saking saktinya bisa hidup lagi. Ya, nah itu beda. Hidupnya sama, tapi beda. Yang satu jadi istijad, yang satu jadi mujizat. Nah, Isis itu pergi meninggalkan, kata dia, minta kepada Allah siapa yang akan menyempurnakan ajaran Islam di dalam ilmu kebatinan. Maka Allah memberitahu namanya syahid. Kanjeng Sunan Kalijaga. Makanya Nabi Isis bertapa tidak akan mati sebelum ketemu Sunan Kalijaga. Bertapalah dia. Makanya begitu Sunan Kalijaga itu kelelahan di hutan, duduk nancepin tongkatnya. Begitu ditancepin, keluar darah memancar. Oh bukan air, darah. Ini darah siapa? Begitu dibersihkan ternyata dia bukan duduk di atas batu, tapi di atas jempol. Jadi jempol. Dia ada batu bersih banget kan, jadi dielap bersih. Ah ini enak bersih buat sholat. Taunya kukunya Nabi ditancap lah tongkat, cek ngegurubuk juga. Berat tongkatnya, bukan tongkat sembarangan. Buang keluar darah. Maka senanglah dia. Maka Nabi Sunan Kalijaga diajarkan ilmu dari Nabi. Pantas kalau terkenal wali paling sakti ya gurunya orang sakti. Diajarkanlah marifat. Kemudian dia meninggal dunia. Tahu segede apa? Tahu dah. Gede mungkin orang duduk di jempol kayak apa? Kalau jempolnya segede open ini orangnya kayak apa? Tapi dasar Ikhwan mikir kelihatan kayaknya anunya panjang banget. Sama Nabi aja sama. Jangan mikir ke situ. Pakai celana enggak ya? Belum. Kalau ngejahit berapa meter dia udah. Ikhwan ada-ada aja. Makanya sebelum Ikhwan mikir ke situ saya duluin maksudnya. Biar jangan ngomong ke situ. Ya. Dikit-dikit itu mulu. Ya. Ada murid Abah Sepuh namanya Abah Sudirja. Kalau dikir dia terbang ke atas, kepalanya mentok turun lagi. Kata dia, itu kalau dikirnya mau pakai celana gimana? Mikir ke situ. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau sini Mang Dudung terbang nggak pakai serempak ya. Udah lah ya. Aneh-aneh. Kalau terbangnya di sini nggak apa-apa, kalau ke ibu-ibu ke sana repot juga. Langsung jadi pohon tangga di itu mau ngadongeng ya udah lah gitu ketemu. Nah disitulah ada, makanya iblis itu punya peran di dalam perjalanan. Terjadilah ilmu putih yang dimulai sebenarnya dari ismu, semuanya ke Allah. Cuman yang satu mengakui bahwa semuanya milik Allah, yang satu merasa dirinya lebih baik. Jadi seolah-olah bisa itu milik dirinya. Kayak kita dagang, laku, dapat duit, duitnya milik kita, orang yang capek kita. Tapi ahli marifat tidak pernah mengatakan hasil itu miliknya, tapi semuanya kembali milik Allah. Ya, seperti di sini Pak Dede ada manakiban, ya, Pak Dede manakiban. Kalau menurut ilmu syariat, ya Pak Dede manakiban, duit-duitnya dia, tempat-tempatnya dia, datang ke rumah dia. Ini manakiban di mana? Ya di tempatnya Pak Dede. Siapa yang nyiapin makan ya Pak Dede. Siapa yang nyambut Pak Dede. Terima kasih Pak Dede ya. Itu dalam bidang syariat. Tapi kalau enggak di doubling, di backing dengan ilmu hakikat, kita itu sudah merendahkan pekerjaan Allah, menghina kepada Allah. Harusnya ahli tauhid bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Pak Dede, alhamdulillahirabbil alamin. Allah jadikan saya bisa manakiban. Bukan Pak Dede bisa manakiban, alhamdulillah dimanakibkan Allah melalui guru-guru saya. Jadi Pak Dede punya manakiban enggak? Enggak punya. Bukan manakiban, kita datang dari jauh ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin, diperjalankan Allah manakiban.
Jadi manakibannya oleh Allah. Pekerjaan Allah. Kita bukan manakiban, tapi dimanakibkan Allah. Begitu bahasanya. Tadi makan enak apa enggak? Nah, makasih Pak Dede, enak. Sudah begitu doang, hatinya tidak hidup. Berarti ucapan itu adalah ucapan yang tidak didasari dengan hakikat. Yang terjadi apa? Penghinaan kepada Allah. Menghina Allah tuh kalau hati tidak hidup itu. Makanya hati yang lupa kufur kepada Allah. Hidupkan hati ini. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Habis makan gurame, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang tertinggal kepada Allah. Saya dimanakibkan Allah bisa makan ikan enak. Enaknya dari mana? Dari Allah. Hakikatnya ikan disediakan oleh siapa? Oleh Allah. Bisa makannya oleh Allah. Maka semua milik Allah. Selamatlah kita dohir dan batin. Tapi di dohir, Pak Dede makasih ya. Oh kata Pak Dede, saya terima kasih ya pada hadir. Semuanya terima kasih. Tapi hati ini. Makanya orang zikir tidak pakai tauhid tidak berpahala. Tauhid yang nempel dengan ismudat itulah ismudat yang menjadi hakikat, terima oleh Allah. Jadi anaknya tadi si Deli Gal juga dikasih ismudat, nyebut nama Allah tapi lupa kepada Allah, syukur. Ada nggak yang sambil dikir kopi marahin orang? Ada. Kata Abah Ano, kalau ada orang sedang dikir dihina, goblok, buta huruf ya. Berarti dia sedang menghina Allah. Karena orang itu sedang nyebut nama Allah. Kata Abah Anom, bagaimana orang yang nyebut nama Allah menghina orang? Siapa milik goblok? Gerok siapa? Sampai nyebut nama Allah. Yang dihina nyebut nama Allah. Bayangkan memposisikan Allah dalam perbuatan yang buruk. Apa kata Allah berfirman, hei Musa, aku bersumpah demi nama Zatku, apabila engkau tanamkan namaku di dalam hati mereka, kemudian mereka berbuat dosa, maka aku lipatkan dosanya berlipat-lipat sampai tak terhingga. Beri nyarekan. Pacing mah jelema goblok. Kau sambil dikira, pacing aja. Makanya orang yang punya dikir itu tidak boleh berbicara buruk, dan tidak boleh orang yang sedang dikir seburuk apapun itu. Jinah itu perbuatan haram. Menyampaikan perbuatan jinah seseorang kepada orang dan menghinanya, maka dia sudah melakukan 1000 kalinya jinah. Hati-hati sekali. Ya, kan ada cerita gitu. Ada orang ahli ibadah matinya jadi kafir, ditanya kenapa? Karena dia suka mencari kesalahan orang lain. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain, biarpun ahli dikir,